Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan membuat dakdikduk para polemikus dan ustadz-ustadz yang selalu membahas kekristenan dengan tampilnya para cendekiawan untuk membantah dan berargumen terhadap kitab suci yang mereka selama ini mungkin tutup-tutupi. Oleh karena itu jangan baper, jangan panasan, simak sambil minum air putih supaya segar dan tidak mudah panasan, dan cari lawan tandingan untuk membantah literatur yang ada. Kita dengar teman-teman, jangan skip, ini dia videonya, simak tuntas teman-teman ya, ini dia videonya. Coba Abu Daud 3160. Satu dulu. Oke, Abu Daud. Lihat man. Jangan perjahat dulu diingat. Abu Daud 3160. Oke, mantap. Coba dibacakan ya. Siap. 3160. Satu dulu ini. Karya kita lihat dulu yang paling pas, soalnya nih ada ini ya. Bunda, bos, jangan sampai nanti ini jangan sampai ada cap ke saya. Ini apa loket per-VV-an. Oh ya, akhirnya mulai hari ini aku bilang ya ngapunten nggih Pak, mohon maaf ya Pak ya maaf ya Pak servis VV ya, nanti dulu ya servis VV. Nah ini udah tahan dulu, ayo ini dulu. Aku bacakan ini ya. Ya memvalidasi bahwa ayat Quran itu ayat colongan nih. Coba dibaca. Penang kok, dia penang kok. Ini bagi Din memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang. Enggak, atas dulu Zaid bin Tarbit itu kan yang ini. Oke, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ajinat dari ayahnya, dari Karitat bin Zaid bin Sabit, ia berkata, Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah memerintahkan aku, berarti si Zaid ini diperintahkannya untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi. Lalu aku mempelajari penulisan orang-orang Yahudi untuk beliau. Zaid berkata, demi Allah, sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan untuknya apabila beliau menulis, dan aku membacakan untuknya jika beliau mendapat surat. Nah, itu Aisyah. Ya udah, berarti kan Quran itu kan itu lihat itu, ya kan? Iya, dari Yahudi. Jadi kan nyolong jadi Wahyudi. Tulisan orang-orang Yahudi. Memang kan penulis Quran kan si Zaid kan? Iya, coba si Zaid. tanya Pak servis itu, kan yang nuliskan Zaid. Ya berarti apa, kan jelas itu. Saya baca dari atas saja. Telah menceritakan kepada Sulaiman bin Daud, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abu Zinat dan dari ayahnya, dan Karidat bin Zaid, bahwa ayahnya Zaid mengabarkan kepadanya bahwa ketika Nabi SAW sampai di Madinah, Zaid berkata, aku lalu diajak ke hadapan Bagidin, ya. Beliau lalu merasa takjub dengan kedatanganku. Orang-orang pun berkata, wahai Bagidin, anak ini dari Bani Najjar, ia telah menghafal apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, lebih dari 10 surat. Nabi Bagidin pun takjub. Beliau bersabda, wahai Zaid, pelajarilah kitab Yahudi. Pelajarilah kitab Wahyudi untukku. Demi Allah, sungguh aku tidak yakin orang-orang Wahyudi akan beriman dengan kitabku. Zaid berkata, lalu aku mempelajari kuasai kitab mereka kurang dari 15 hari, maka aku membacakannya kitab mereka kepada beliau jika mereka menulis untuk beliau, dan aku yang mewakili beliau menjawab jika beliau menulis. Telah menceritakan kepada kita, ya sebentar, surat telah menceritakan kepada, ya dan seterusnya Rasulullah sampai di gerbang Madinah, lalu ia menyebutkan hadis tersebut jadi dari kitab Wahyudi. Ya, jadi gini ya teman-teman ya.
Jadi ya, si Zayed ini kan keburu-buru nyonteknya. Makanya banyak yang nggak benar di situ, ya. Makanya banyak yang isinya itu nggak cocok. Terus habis itu nggak sinkron. Karena apa? Contekannya ke susu. Ke susu nulis. Iya. Ke susu nulis. Contohnya, Buru-buru dia. ya yang contek apa? Contoh, ya kan? Di situ tertulis Ibrahim, nggak ditulis istrinya namanya siapa. Karena ke susu ke dia susu. Buru-buru dia, buru-buru. Takut ketahuan sama orang Yahudi. Nah ini kan Kalau ini kan ketahuan jelas nyontek dari Wahyudi, kitabnya disuruh sama makanya Rasul. itu. Ini dalilnya Takut jelas dia. loh, bukan kata saya. Takut dia ketahuan. Takut ketahuan. Makanya Qur'annya kan nggak jelas itu. Karena Zaid nulisnya ke susu. Jadi nih ya jelas ya bahwa Quran itu hasil contekan. Makanya kan si ketua MUI bilang apa? 75% isi Quran itu sama dengan Alkitab. Betul. Itu betul. Ya ini ya Memang dasarnya mereka ya, mention. karena si Said kan memang kan juru tulisnya Bagidin itu, si Iya, Said. dia turut tulisnya Bagidin. Bagidin kan nggak bisa nulis, dia buta Nah ini kan huruf dia. coba host, Sekolah. coba baca di bait yang Bagidin menyuruh untuk mempelajari kitab itu kan jelas disuruh menyontek. Ada nih sebentar, Wahyudi. saya sorot dulu ya. Nabi selalu menyuruh itu loh. Tuh. Ada tadi ya, bentar. Itu diperbesar Nabi, itu. nih ya. Karena ia menghafal. Dia kan menyuruh untuk apa? Mempelajari kitab Wahyudi, kan benar kan? Oke nih. Selebes, saya ini dulu ulang ke sini dulu ya. Di sini. Ya, coba. Sebentar ya, saya ulang baca ya. Dari sini aja. Lalu Zaid berkata, aku lalu diajak ke hadapan Nabi Bagidin. Beliau lalu merasa takut dengan kedatanganku. Orang-orang pun berkata, wahai Bagidin, anak ini dari Bani Najjar. Dia telah menghafal apa yang telah diturunkan Allah kepada lebih dari 10 surat. Nabi Shallallahu pun takut. Beliau bersabda, wahai Zaid, pelajarilah kitab Wahyudi untuk Ketahuan. disuruh nyontek. Disuruh nyontek si Zaid. Oke, Benar, ditutup dulu aja memang. Ridwan di sini. Benar. Jadi memang contekan semua. Contekan semua, guys. Bentar dulu ya. Udah jelas ya. Ini Jelas. perkataan Rasul bukan perkataan saya. Bentar dulu, aku cas dulu laptopku ini. Ternyata. Bagaimana kalian bisa tahu nggak pernah ditunjukkan ini dalil-dalil? Nggak akan kalian tahu, adanya kalian kaget dan nggak percaya sebenarnya, kesurupan. Jadi benarlah Kak Aisyah, memang itu sangat betul. Quran itu adalah contekan, ya. Contekan, ya. Nah, bahkan dia juga Tolong dibacakan tuh host, dalil terakhir host. Itu banyak yang minta, teman-teman di screenshot ya. Dalilnya Ya. langsung di screenshot itu. Di screenshot teman-teman ini saya kasih kecil gini ya, Usman supaya Ahmad anda itu loh. ya supaya anda bisa men-screenshot atau di screenshot judulnya juga bisa, nanti anda bisa baca sendiri ya. Nah tuh ya, nih teman-teman ya, ini dia ayatnya nih. Nanti baca sendiri teman-teman ya. Jadi ini bukan asumsi, berbasis dalil teman-teman. Apalagi satu lagi Kak. Katanya Haryono, perkara isi Quran ini nggak ada istilah nyontek, soalnya Quran digelar langsung. Kata siapa? Wong lewat mimpi kok. Kata siapa? Udah ditunjukkan dalilnya. Kamu ini. Sahih Bukhari ayat 3 jelas. Iya, Korea 3 sangat jelas gitu. Gak bisa lagi Al-Anbiya 5 Quran itu mimpi erek-erek. Gimana sih erek-erek itu ialah kitab mimpi. Nih, si teknisi kampung ini sudah berulang kali masuk ke sini ya. Teknisi kampung. Mana dia? Teknisi? Bisa diskusi kondusif? Bisa. Oke, silakan Kaisa. Islam Kristen. Islam. Oke, ya. Setelah saya tanya kamu bisa menjawab dengan dalil, giliran berikutnya kamu boleh bertanya. Setuju? Setuju. Oke, baca Quran dan hadis. Ya, cuman baca tapi menghafal tidak. Enggak, Bukan kamu habis. enggak, saya enggak tanya kamu. Kamu Iya, baca enggak? Iya. Kamu pengikut Muhammad enggak? Iya.
Iya, oke. Baca nggak ada perintah bahwa kamu umat Islam itu disuruh membunuh? Ada nggak perintah itu? Tidak ada, perintah untuk membunuh secara apa. Tetapi apabila kita diganggu, diserang oleh orang-orang Kristen, boleh. Oke, di mana tertulis kalau boleh membunuh kok diserang? Nah, di dalam Al-Quran. Kita ikutin ya teman-teman ya, supaya kita tahu mereka ini pinter ngomong ini dari dalil yang tertulis atau memang dari ceramah. Pasti ceramah ulama yang kau bawa tanpa dalil. Ayo, teknisi, tunjukkan dalilnya. Oh, teknisi. Teknisi apa kau? Teknisi motor-motoran. Teknisi. Teknisi. Lama kali kau ngopinya teknisi. Teknisi apa? Teknisi mesin jahit pun kau tidak bisa. Lagi nyari. Gimana dia. dalilmu teknisi? Lagi nyari dia. Tapi bisa bernarasi. Heran. Makanya kita buktikan Itu ya. kan hanya terdoktrin. Kita buktikan ya. Narasi mereka ini narasi membaca atau narasi memang mengcopy paste ceramah ustadznya. Aduh. Lamaan dia buka Google. Aduh. Begini. Tapi tidak apa-apa, mereka ini orang sakit yang harus diobati ya. Tidak apa-apa, Kaisa obati mereka. Kalau nggak bisa diobati, udah siram pakai baygon. Semprot otaknya biar racun-racun baygon itu bisa masuk. Teknisi mana? Oke, ntar dulu saya buka PC dulu. Oh, buka PC. Baru mau buka PC dari tadi. Ngapain kau dari tadi lama banget baru mau buka PC? Ya. Mana Oke, buka kita baca PC? ya di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Artinya coba ya. mereka bertanya kepadamu. Sebentar dulu. Al-Baqarah 117 kita cek. Silakan kau baca. Cabut sekali. Ayo baca. Cabut sekali Nopi. Kau bilang. Sudah? Silakan kau baca. Oke, oh ya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada Sebentar. bulan Haram. Tadi Al-Baqarah. Al-Baqarah 217. Oh sebentar. Oke, 217. Oke, sebentar. Cek itu 217. Oke. Lanjut. Ya, oke. Berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalang masuk masjid Al-Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dan agamamu kepada kekafiran. Ya, nah itu ya. Jadi kita diperintahkan perang apabila Mana ada di situ perintah membunuh? Kamu itu. Dalilmu itu tidak pas. Kalau kita diserang baru kita bunuh, nggak ada di situ tertulis. Kamu marah-marah ke kamu. Aisyah, lihat tuh ayat tuh Aisyah. Mana ada kayak begitu? Aisyah. Oh Aisyah. Bro, jadi ayat yang kamu tunjukkan ini tidak sesuai dengan Suara yang saya keluar nggak, dipertanyakan. Mas? Hah? Suara saya keluar nggak? Ini baru keluar, tadi nggak keluar. Ya udah, Gini keluar loh, nih, mantap. pertanyaan saya, kamu kan tadi ngaku pengikut Muhammad. Saya tanya, apakah ada ajaran dan perintah Nabi Muhammad untuk membunuh? Kamu ngomong ayat perang, saya nggak tanya kalau perang itu masa cium-ciuman. Ya pasti baku bunuh lah. Ya, kamu bawa ayat ini juga nggak nyambung. Nggak nyambung dengan pertanyaan.
Teknisi, ayatmu ndak nyambung dengan pertanyaan. Kayak jaka sembung bawa golok. Kamu terlalu, kamu memang. Ditanya apa, kau jawab apa. Ini sudah kalau Kristen sudah kalau kepepet itu sudah. Loh, apanya yang kepepet? Mana kepepet? Kan saya sudah tunjukkan dalil. Pertanyaan saya apa? Coba ulangin. Pertanyaan kamu tahu nggak? Coba. Pertanyaan Anda, adakah perintah membunuh di dalam Al-Qur'an? Kan seperti itu. Bukan. Perintah Muhammad. Perintah Muhammad membunuh. Ada nggak? Perintah antara perintah Muhammad dan perintah Allah itu sama. Nah, mana ini? Ayat Di mana? Perintah Muhammad kemana? Karena apa? Yang disampaikan, Al-Qur'an yang disampaikan ini adalah dibawa oleh Muhammad. Jadi kita mau apa? Karena pedoman orang. Coba baca orang Islam. coba baca Arab, turunkan Arabnya. Ada nggak itu perintah? Coba. Turunkan. Ngarang bebas. Coba silakan. Bukannya ngarang bebas. Kan Coba baca Arabnya. Ada nggak itu? Coba kamu ikro dulu. Ada nggak itu, ada rasul nggak di situ? Coba baca. Kan saya sudah mengatakan Baca, bahwa kamu Allah bisa dan baca Rasul nggak? itu Allah Bisa dan baca Rasul nggak? Kamu bisa baca sama. nggak itu? Sama Kalian bisa sekarang baca seperti nggak? Yesus dan Bisa baca, Paulus. turun. Saya tanya, Aneh. kamu kan ngaku-ngaku pengikut Muhammad. Saya tanya, betul nggak ya ajaran dan perintah Muhammad itu kalian disuruh membunuh? Saya nggak tanya perang. Saya belum mau menunjukkan dalilnya. Saya kepengen tahu yang ngaku-ngaku pengikut Muhammad ini, ya, tahu nggak ajarannya, tahu nggak perintahnya Muhammad. Makanya kalau sholat itu jangan kebangetan itu jongkoknya. Jadi tai yang dari belakang tuh turun ke otak kamu, nggak nyambung. Aduh. Pertanyaan saya, kamu kan pengikut Muhammad nih ngakunya. Ada nggak perintah atau ajaran Muhammad suruh membunuh? Saya nggak tanya waktu perang. Kalau waktu perang itu nggak mungkin bercinta, nggak mungkin cium-ciuman. Waktu perang itu memang baku bunuh. Saya nggak tanya di situ. Nggak nyambung. Oke, kita naik ke satu lagi dulu si JT ini. JT Kristen Islam JT. JT Kristen Islam JT. Oh, sorry, kok ini bisa naik ya? Oh iya, tetap layar. Nggak apa-apa. Sorry ya. Oke, Ya, Tuhan berkati. Tuhan Halo ya. berkati. Shalom. Thank you. Shalom, Bu. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Ya teman-teman memang itu ya, kalau tap layar memang kenanya kalau terlalu ke bawah Nggak apa-apa. di permintaan itu, jadi agak naik. Thank you teman-teman yang sudah tap layar Oke. terus ya. Ya. Geser setengah-tengah ke rumah ya. Kabar gembira, selamat pagi Islam Kristen. Sejak awal bulan. Terima kasih yang ngomong. Terus lagi ngomong ke aku. Kabar gembira. Ah, aja kemana-mana. Lagi di Oke. komal api mungkin lagi rapat. Kak Aisyah, aku sudah capek nih Kak nih. Kita break dulu ya Kak ya. Oke, Dan oke, Kak oke. Aisyah. Oke, thank you kita break ya. Dulu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you Ya. teman-teman buat semua yang Ya, sudah support halo tap layar, yang sudah kasih gift. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Tuhan Bosnya juga thank you. memberkati. Besok Yuk. kita ketemu lagi ya. dengan Oke, jam terima 12 kasih. jam Tuhan Yesus Shalom, memberkati. shalom, Shalom. shalom. Belum selesai sampai di situ. Belum selesai sampai di situ. Setelah perempuan yang ketahuan berbuat salah, kau panggil 4 orang saksi. Kalau memang ia berbuat salah, pasung sampai mati. Tapi belum selesai sampai di situ. Di An-Nisa ayat 34 dikatakan, istri-istri yang melakukan kesalahan, maka jauhkan ia dari ranjangmu. Dan apabila ia masih membantah, tonjok mukanya sekencang mungkin. Perempuan tidak boleh berbuat salah. Apabila perempuan berbuat salah, maka Allah akan meminjam tangan suami-suami untuk tonjok muka perempuan sampai bonyok. Masya Allah. Karena memukul perempuan dalam Islam itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena perempuan berpakaian layaknya ninja. Jadi kalau mukanya bonyok, nggak ketahuan, kan ditutupin sama cadar. Nggak apa-apa perempuan dipukul. Kan nanti kalau dia keluar pakai cadar, nggak kelihatan mukanya bonyok semua. Ini udah jauh lagi pasang ini. Masya Allah, barakallah. Sungguh besar nikmat yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan. Selain boleh dicolok gratis, juga diperkosa oleh majikan-majikan Arab, ya. Dibeli cuma 10 juta, dicolok 3 bulan. Dan juga kemudian perempuan boleh dipasung sampai mati, ditonjok mukanya, dihajar sama laki-laki, dan diinjak-injak oleh suami maupun tuan majikannya. Masya Allah.
Betapa Allah sangat menyayangi perempuan. Sampai-sampai ketika perempuan mau berak di lapangan, mereka harus pakai seragam boker. Masya Allah. Betapa Allah sangat ingin memuliakan dan melindungi derajat perempuan sampai mereka mau keluar tai aja harus pakai seragam boker. Berak Allah. Salah satu istri Rasulullah bernama Saudah. Saudah ini adalah seorang perempuan berbadan atletis, badannya tinggi kekar. Sekali dia tonjok muka si Umar, Umar bisa pingsan mati sakaratul maut, mati suri bangkit. Saking besarnya Saudah, dia ini tinggi besar, badannya berotot, ya payudaranya itu kekar ya, bisa gerak-gerak gitu, ndut-ndut gitu. Maka setiap malam budaya di Arab, budaya perempuan di Arab, mereka hanya berak atau buang hajat satu kali, yaitu pada malam hari. Saudah yang badannya tinggi besar juga kekar, ototnya berisi, ototnya otot kuli. Dia juga mau berak sama seperti manusia perempuan lainnya. Umar tahu bahwa itu Saudah dari ciri fisiknya yang sangat menonjol. Lalu Umar mulai menggoda istri-istri Rasulullah dengan cara mengageti si Saudah. Aku tahu itu kamu Saudah, kamu mau berak ya, gitu. Lalu Umar mengadukan kejadian itu kepada Rasulullah. Rasulullah yang tengah makan ayam goreng. Rasulullah memegang paha ayam. Tulang ayam itu masih ada di tangan Rasulullah, masih dipegang. Lalu Umar mengadukan, "Ya Rasulullah, segeralah mintakan kepada Allah, karanglah ayat selangkangan untuk menyuruh istri-istrimu memakai jilbab seragam boker ketika mau berak." Lalu Rasulullah yang masih memegang tulang ayam di tangannya, tiba-tiba kerasukan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Iya benar, turunlah surah Al-Jilbab, Al-Hijab, yaitu setiap perempuan yang mau berak harus ribet pakai kain penutup kayak ninja." Masya Allah. Begitulah cara Allah memuliakan perempuan di Islam. Dan semenjak daripada itu, Saudah yang badannya kekar kayak kuli, tinggi besar, tangannya sekarang setiap malam kalau dia mau berak di lapangan, keluar rumah, dadanya kayak ninja Amerika. Masya Allah. Kalian pernah nonton film The Boys? Nah, di situ ada salah satu karakternya Black Knight atau siapa tuh yang dibunuh sama Homelander? Ya salah satu dari anggota The Seven. Ninja Jepang. Ninja Jepang anjir. Enggak, ini ninja Amerika, Ninja Warrior versi Amerika ini. Nah, persis banget tuh Saudah kayak begitu pakaiannya. Nah. Lik kawin lik, ada juga lik dari dulu TikTokan dulu. Loh, Anda kira saya ngapain TikTokan? Saya lagi kerja ini, saya menghujat untuk dibayar. Jangan ceritakan semua Pak Ustadz, enggak apa-apa. Ini baru satu cerita. Satu cerita aja udah mengerikan ini. Gimana kalau semua cerita? Ya. Setelah selesai masalah perberak-berakan pakai seragam boker ala-ala ninja nyolong beras di malam hari padahal cuma mau buang tai, akhirnya perempuan Islam di tahun 2025 mengatakan hijab adalah identitas perempuan muslimah. Perempuan yang merasa dirinya adalah seorang muslimah harus memakai jilbab. Matamu. Kalau memang Anda merasa identitas sebagai muslimah maka harus memakai jilbab, maka Anda kalau berak jangan di kamar mandi, di lapangan. Ya. Begitu. Jangan cuma mempraktekkan busananya saja, tapi alasan kenapa Anda berbusana seperti itu harus Anda praktekkan juga kalau memang Anda seorang muslimah yang taat kepada adat dan istiadat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Belum selesai masalah pakaian, masalah outfit. Ya. Pernah diceritakan dalam salah satu hadis, ketika istri Rasulullah sedang datang bulan, Rasulullah yang syahwatnya tidak tertahan ingin menggauli istri-istrinya yang lagi haid. Maka outfit yang dipakai oleh istri-istrinya ketika haid kan gak mungkin kalau dicolok-colok. Maka Rasulullah memberikan outfit kepada istrinya, pakaikanlah sebuah kain mengikat selangkanganmu dan biarkan ku gosok-gosok titikku. Jadi Rasulullah yang syahwatnya besar, syahwatnya sedang membara, Rasulullah tidak mencolok kelamin istrinya, melainkan Rasulullah menyuruh istrinya memakai kain menutupi selangkangannya dan Rasulullah gosok-gosokkan titik sucinya ke paha-paha istrinya. Selain daripada itu,
Ya, masih masalah outfit dan kain ya. Salah satu hadis Aisyah ketika dia mau mencuci, Aisyah ketika ia mau mencuci pakaian Rasulullah, ya, di celana bekas Rasulullah pakai, Aisyah mengatakan, aku menemukan bercak sperma Rasulullah di celananya. Rasulullah seperti aku menjilat krim Oreo, Masya Allah. Kok selangkangan melulu, Ustaz? Kok selangkangan melulu, Ustaz? Ya karena daya saing jual Islam adalah soal selangkangan. Tanpa selangkangan Islam tidak jadi agama. Bayangkan jemaah, saking Muhammad ya, Rasulullah maha perkasa, perkosa, sampai-sampai ketika spermanya cerot, masih ditemukan bekas sisa cerot spermanya di celana Rasulullah yang ada di cucian kotor. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa sperma suci Rasulullah, sperma yang begitu berperan besar dalam penyebaran Islam, karena Rasulullah menyebarkan Islam melalui colo-colo janda, colo-colo bocil, colo-colo istri. Kenapa sperma yang sesuci itu dibiarkan ya hanyut oleh air-air cucian? Harusnya sperma itu diawetkan. Sperma Rasulullah diawetkan, kemudian disimpan, dan di tahun 2025 dibawa Gus Miftah dari Arab ke Indonesia sambil mengatakan, ini sperma suci Rasulullah, ini rambut Rasulullah, ini kunci Ka'bah. Maka inilah hal-hal yang membawa ridho daripada Allah. Belilah ini 1.500.000 sperma Rasulullah, maka Anda akan mendapat keberkahan 7 turunan. Harusnya kan seperti itu. Kenapa yang sekarang dijual-jual di online, ya, dijual-jual oleh orang Islam, air yang dicelup oleh rambut Rasulullah? Kenapa? Seharusnya air sperma Rasulullah, air yang dicelup jembut Rasulullah, kan itu lebih suci. Kenapa cuman air yang dicelup oleh rambut Rasulullah yang membawa keberkahan? Kenapa bukan air yang dicelup oleh jembut Rasulullah? Sedangkan jembut Rasulullah lebih berperan besar dalam penyebaran Islam daripada rambutnya. Ya. Pertanyaannya ada itu jembinya. Oke, Masa sih Rasulullah mengalami kebotakan? Kalaupun mengalami kebotakan kan kepala, bukan dijembut. Oke, aku sapa dulu ya. Thank you ya teman-teman ya. Oke, Muhammad Farhan. Isya, selamat sore, shalom. Shalom. Shalom Bang Khalifah. Shalom. Oke, aku naikin satu orang ya. Teman-teman silakan ya bikin permintaan. Jadi aku moderator Kak Aisyah. Oke, sebentar. Oke, ya. Teman-teman boleh naik, khususnya teman-teman Islam asal satu ya. Kondusif, ikut aturan, dan jujur sesuai dalil ya. Cuma 3 aja saya minta ya. Oke ya, yang baru bergabung terima kasih semuanya. Tap layar, share, dan tolong tombol orange-nya ya. Thank you semuanya, thank you. Oke, jangan apa nengok namaku ya, Aku Pak udah Isya. jadi Muhammad belum, Kak Aisyah? Namaku nih, nama asli nih Bang Khalifah Malik, masih KTP nih, makanya aku mau ganti KTP nggak bisa nih, mau aku balik-balikkan itu rencana tuh. Meja-meja. Ya, Sebentar Mas jawab, bentar. Ini Bang Muhammad Farhan dulu. Gimana? Jadi Bang Muhammad Farhan ini orang yang waras dari ajaran Islam ya? Nah, aku nggak mau jadi orang bodoh lagi. Tanya Kak Aisyah. Alhamdulillah. Bismillah kudasa ya mete Allahu Akbar. Pak Muhammad Farhan, Anda menjadi Kristen atas seizin Allah. Karena tidak mungkin di dunia ini sesuatu terjadi. Iya, kan di Islam dikatakan Allah pandai membolak-balikan hati. Nah, sekarang iya, Islam kan meyakini bahwa Allah itu pandai membolak-balikan hati. Nah, sekarang hati Bang Farhan sudah dibalikkan oleh Allah dari yang dari kesesatan Islam menuju kepada kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Begitu, selamat ya. Jadi Anda nggak perlu lagi menyekolahkan anak ke pesantren kemudian dicabuli sama Kiai Ponpes. Nggak perlu lagi. Anda sudah Masih Bang, masih anakku masih di pesantren semua Bang. Loh, keluarkan secepatnya Bang Muhammad Farhan. Oke, aku sapa dulu. Aku sapa dulu sebentar ya. Jowo. Iya ya. Ya, Islam Kristen. Malam ya. Islam Kristen. Bang Khalifah. Sebentar. Iya, Bang. Jowo Islam Kristen. Selamat malam Bang Khalifah. Jowo Islam Kristen. Iya Bang, tadi malam itu
Tadi malam saya sama mak lo tuh ngentot bang. Yo, Memangnya mama lo tuh buat jelatin. cuman gini terus, Bang. doang, Memangnya cuman mama gini lo- doang, ah, Oh, cuman iya. gini doang. Cuman gini doang. Eh? Cuman mau makan tahi di sini, jangan makan tahi di sana. Ya? Kepanasan, kesurupan. Aduh. Kok cuma bisa nangis ya? Naik-naik cuma nangis doang. Bang Muhammad Farhan, boleh tahu anaknya yang dimasukkan pesantren itu laki-laki atau perempuan ya? Dua perempuan, satu laki-laki, kacau nih. Loh. Kenapa nggak coba dipindahkan aja ke sekolah negeri atau Katolik? Gak bisa bang, aku dulu kan aliran keras, aku jidat hitam, celana cingkrang, yang sadar. Oke Bang Malik ya, aku udah bikin muat ya. Lanjut Bang Malik. Iya, jadi gini Bang Muhammad Farhan, sedikit ya Kak saya, ini kan kesaksian ya. Lanjut. Bisa cerita sedikit kesaksian Bang Muhammad Farhan bagaimana transisi waras dari cingkrang menjadi pengikut Kristus? Bang kesaksian, masa Bunda Kak Aisyah nggak kenal suaraku? Aku Raja Borbor loh Kak Aisyah. Iya aku kenal cuman namamu, aku kenal suaramu, cuman namamu kadang-kadang lupa inget kan aku nggak akun biasanya. Lanjut. Oh. Oke. Iya tuh ada yang komen tuh, awas nanti ditusbol sama Ustadz. Yang komen penuh warna 63 foto kecil. Hati-hati ya, penuh warna nanti ada di ini loh, di Gauli Asulullah. Mertuaku tuh punya pesantren Bang Khalifah. Wow. Nah, ipariku 5 orang itu, istriku kan 6 bersaudara, istriku yang paling tua, perempuan satu-satunya. Jadi yang 5-nya ini ustadz semua. Waktu di Jawa itu kan anakku itu kan sekolah pesantren semua sampai saat ini. Udah aku Tapi tinggal. sampean orang Jawa atau orang Medan? Saya orang Batak, Pasar Ibu lah. Ya wis, pokoknya kuat iman terus ya Pak Muhammad Farhan ya. Ini nama mualafku dulu nih. Di KTP masih ini namanya. Benci kali aku namanya. Oh, dulu mualaf cuman balik Kristen. Ya 23 tahun. Walah Pak, kenapa Pak kenapa aku masuk Islam? Pernikahan ya? Gara-gara tempek muslim. Oke, thank you Bang Muhammad Farhan ya. Oke, di bawah dulu kita naikin Islam. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya Bang Muhammad. Iya, silakan. 12 jam 11 istri. Masakolo, Roiko, Masakolo, Tabrakolo. Dan ajaibnya, Nabi Rasulullah hanya melakukan 1 kali mandi wajib. Seharusnya setiap berhubungan maka mandi wajib. Dan di saat beliau melakukan itu, menggagahi 11 istrinya, Nabi Rasulullah hanya melakukan mandi wajib 1 kali. Betapa sucinya titip Rasulullah, saudara. Dan ada kisah mengatakan bahwa Rasulullah juga tidak berpuasa, dan itu tertulis di hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu, istri bocil baginda, berkata, Nabi Muhammad pernah menciumku dan memasukkan lidahnya ke dalam mulutku. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Jadi puasa dalam Islam ini kita sangat membingungkan, saudara. Dibilang puasa menahan lapar, enggak, cuma ganti jam makan aja. Dikatakan puasa menahan syahwat, enggak juga. Nabinya juga mencium-cium istrinya. Bisa dipastikan selama hidupnya Rasulullah, selama beliau menjadi nabi 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari, beliau tidak pernah melakukan puasa. Dan kepada Islam-Islam yang masih bertahan, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Memang berat jadi Islam itu. Mau murtad malu, bertahan dalam kesesatan yang nyata. Hanya satu kepastian yang ada dalam agama Islam, yaitu kepastian masuk neraka.
Dan itu tertulis di Quran surat Maryam ayat 71. Bahwasanya itu sudah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Setiap umat Muhammad wajib mendatangi neraka tanpa terkecuali. Dan sangat berat memang menjadi Islam itu, saudara. Makanya mereka sekarang ini sudah melakukan pembangkangan terhadap sunnah-sunnah Nabi pelan-pelan. Salah satu contoh, sunnah cebok atau beristinja. Nabi Muhammad menganjurkan untuk beristinja adalah menggunakan batu segitiga. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam sekarang? Mereka malah cebok pakai air dan membangkang baginda Rasulullah. Awak kau Malik, naik. Dan sangat disayangkan bahwa perbuatan amal, perbuatan baik, dan perbuatan yang rajin sholat beribadah itu tidak akan menjamin kalian masuk surga, saudara. Karena kalian sudah ditetapkan untuk masuk neraka duluan. Karena Allah lah yang memberikan ketetapan siapa-siapa saja yang disesatkan dan siapa-siapa saja yang diselamatkan. Kalau memang itu berlaku, Allah sudah menetapkan siapa yang disesatkan dan siapa yang diselamatkan. Untuk apa lagi kalian mengantuk-antukkan kepala ke lantai Islam-Islam? Ben akun gue udah cari-cari nggak ada, astaga naga. Oleh karena itulah saya sangat berniat menjadi wali. Bu Aisyah, halo Bu Aisyah. Ya bang, lanjut dulu ya. Iya, kirain Bu Aisyah pergi belanja ke pasar. Dan pernah ada satu kisah di saat Nabi Muhammad melakukan perang ke Khaybar. Dan ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi Yahudi-Yahudi di Khaybar dan membantai semua penduduk di sana serta merampok harta benda mereka dan memisahkan wanita-wanita untuk dijadikan budak dan tawanan perang. Dan di saat bagi-bagi jatah, maka sahabat Nabi memilih yang bernama Safiyah. Sementara Safiyah ini baru saja melakukan pernikahan, saudara, masih pengantin baru. Akan tetapi di depan Safiyah, keluarga dan suaminya dibantai habis-habisan oleh Rasulullah. Dan Safiyah pun diambil oleh sahabatnya Rasulullah, sehingga sahabatnya yang lain berkata, "Wahai baginda Nabi, aku sangat mengenali itu Safiyah. Maka itu adalah wanita yang cocok untukmu. Kenapa engkau memberikan kepada dia?" Sehingga Nabi pun memanggil sahabatnya yang sudah mendapatkan jatah si Safiyah itu. Dan mereka pun berdialog, "Wahai sahabatku, bagaimana kalau kau berikan saja Safiyah kepadaku?" Karena sebelumnya Safiyah sudah diajak berhubungan oleh sahabat Nabi, tapi si Safiyah tidak mau. Dan terjadilah negosiasi yang alot antara Nabi dan sahabatnya, sehingga Nabi menukar lebih banyak lagi budak-budak perempuan untuk ditukar kepada Safiyah. Bayangkan betapa mulianya akhlak baginda Nabi. Keluarga Safiyah sudah dibantai habis-habisan, akan tetapi Nabi menikahi Safiyah. Dan dalam pemikiran Safiyah begini, kalau saya dengan sahabatnya, saya tidak akan dimuliakan, malah bisa saja saya diperjualbelikan ke pasar budak. Okelah, saya kepada si baginda aja, saya sudah lebih mulia kepada si baginda. Dan jadilah Allah lah yang menikahkan Safiyah dan Muhammad. Betapa mulianya akhlak Rasulullah di saat dia membantai para wanita-wanita yang lain dan dia pun menikahi Safiyah. Tepuk tangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena selanjutnya ada seorang bernama Zainab. Zainab sudah merasa marah dan emosi melihat Nabi, sehingga dia mendatangi Nabi Rasulullah dan para sahabatnya. "Wahai Nabi, apakah boleh aku memasakkan daging kambing kepada kalian?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Boleh, silahkan kalau engkau berniat baik." Maka Zainab pun bertanya, "Bagian kaki mana yang engkau sukai wahai Nabi?"
Nabi pun menjawab, bagian kaki depan. Di saat proses memasak, Zainab pun berkata, kalau dia betulan Nabi, maka Allahnya akan memberitahu bahwa daging ini beracun. Dan ternyata singkat ceritanya setelah daging itu diracun, Baginda dan sahabat-sahabatnya langsung menyantap dan hingga tewaslah sahabatnya itu di tempat. Sementara Baginda belum sempat menelan, hanya sampai di mulutnya saja. Akan tetapi efek dari racun itu sangat menyiksa Baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau selama 4 tahun sakit-sakitan. Dan terbukti bahwa racun itulah yang membunuhnya. Karena dalam hadis Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasa bahwa urat pembuluh jantung dan aortaku terpotong-potong akibat makanan yang kumakan di Khaybar. Jadi berdasarkan ciri-ciri Nabi palsu yang tertulis dalam Bible-nya Oten, Muhammad ini adalah Nabi palsu. Nabi Muhammad setelah terkena racun di Khaybar, dia 4 tahun baru meninggal. Karena sebelumnya sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mengobati, tapi tidak mempan. Bahkan Nabi pernah mandi dari 7 sumur yang berbeda, tapi semuanya sia-sia. Bahkan Jibril, malaikat penyampai wahyu, berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan sakitnya Muhammad, tetapi Allah tidak mendengarkan doanya Jibril. Dan yang lucunya, untuk apa Jibril berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Muhammad? Bukankah kematian itu sudah ditentukan oleh Allahnya? Sungguh bahlul malaikat yang satu ini. Dan ada kisah. Aku sapa dulu ya. Ya. Ini kok gabingnya. Oke, shalom buat yang baru bergabung, teman-teman. Terima kasih ya, tap layar dan share-nya. Ya, Pencambon. Ya, Pencambon. Kecambon. Ya, oke, shalom teman-teman ya. Thank you dari bergabungnya. Oke, Rizky, selamat malam. Malam-malam Bu, sorry. Ketetep tadi tuh, tertekan. Oke, thank you ya. Ya. Iya, Agi, selamat malam Agi. Yang naik pada pencet semua apa ya? Selamat sore semua. Ya, selamat malam. Ya, ABG. Malam. Ya, Islam Kristen. Islam Kak. Islam. Oke, langsung saja ya. Oke, apakah Nabi Muhammad disunat? Nabi Muhammad disunat Kak. Oke, kamu tahu dari mana Nabi Muhammad disunat? Saya belajar makanya saya tahu. Iya, kita juga mau belajar. Kita kan nggak tahu. Kamu yang tahu. Oke, kamu tahu dari mana? Belajar di mana Nabi Muhammad disunat? Silakan. Nabi Muhammad disunat itu dua pendapat. Yang pertama. Kenapa? Dua pendapat. Oke. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad itu disunat dalam kandungan ibunya, yaitu ibunya. Yang pertama yang Aisyah. Ya, yang pendapat kedua. Yang pendapat yang kedua itu Nabi Muhammad diritan ketika Nabi berumur 7 hari. Yang meritankan Nabi Muhammad itu yaitu kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Oke, itu tertulis di mana itu dua pendapat itu? Itu kan pendapat ulama. Pendapat ulama, berarti yang pasti yang mana? Yang valid yang mana? Kan ada dua tuh, nggak mungkin kan dua-dua.
Iya, Kenapa? yang mana saja boleh kita percaya. Hah? Bagaimana? Harus satu validasinya. Gimana sih? Kalau mbaknya nggak pernah belajar tentang agama. Di sini bukan di masjid. Kalau di masjid ada dua pendapat, satu begini, satu begitu. Silakan Anda pikirkan. Ini bukan di masjid. Di sini ruang publik butuh validasi data yang jelas yang mana, bukan dua-dua. Ya, ada yang di perut, ada yang 7 hari, berarti 2 kali. Habis dari perut terus habis itu di luar. Jelas ya teman-teman ya, mereka sendiri masih bingung. Itu yang belajar di pesantren bingung. Gimana yang nggak belajar di pesantren? Ya, yang belajar di pesantren pun nggak pernah dapat validasi datanya bahwa bagindanya disunat. Berarti kan ketahuan, ya, mereka itu dibohongin ulama karena ulama sendiri beda pendapat. Silakan naik ya, yang mau membantah, oh di dalam Alkitab ada ini, ada itu, silakan naik. Berarti benar dong, kalau kalian tidak bisa menunjukkan dalilnya, berarti benar kata Aisyah sesuai dalil di atas ya. Gak pernah lihat pelernya. Ya, nggak pernah lihat selama 9 tahun berumah tangga, nggak pernah kelihatan pelernya suaminya. Sudah dengar ya teman-teman? Salah satu tadi ABG itu anak pesantren, belajar di pesantren. Itu pun jawabannya 2 ya. Pendapat ulama ada 2, yang benar yang mana? Semuanya benar. Ayo teman-teman ya, thank you teman-teman yang masih tap-tap layar, yang share, terima kasih ya, thank you. Lanjut Pak Wahid, mereka udah kebingungan ini. Oke, kita lanjut lagi ceramah kita berhubungan dengan turunnya Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Di mana surah-surah ini sangat berpihak kepada kuntulnya Rasulullah. Dan di satu kisah Nabi Muhammad mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid, dan beliau pun melamarkan Zainab untuk menikah dengan Zaid. Akan tetapi Zainab menolak. Bagaimana mungkin aku menikah dengan dia, sedangkan dia adalah budakmu? Saya kirain engkau yang mau melamarku. Ternyata siapapun si Zainab surut juga sama si Nabi. Tapi Nabi dengan akal-akalannya menurunkan wahyu. Itu tertulis di Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang bunyinya begini: tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Diancam saudara-saudara. Dan tidak lama kemudian berselang menikahlah Zaid dan Zainab. Dan di suatu hari Nabi berkunjung ke rumah anak angkatnya. Akan tetapi rumah anak angkatnya itu hanya ada seorang Zainab, karena Zaid berada entah di mana. Tanpa sengaja baginda melihat Zainab sedang bersolek baru selesai mandi, dan baginda pun melihat lekukan indah tubuhnya si Zainab, sehingga turunlah surah Al-Ahzab ayat 37 yang bunyinya seperti ini: ingatlah ketika engkau Nabi berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti.
Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia. Nah, ceritanya begini. Ketika Muhammad melihat indahnya lekukan tubuhnya Zainab, Muhammad pun tidak konsentrasi. Saudara-saudara mau mengapain? Aku tahu kali otak si Muhammad ini. Dan beberapa hari berikutnya, di saat Zaid hendak berhubungan dengan Zainab, entah kenapa alat tempurnya Zaid mengalami pembengkakan, sehingga Zaid tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan sehubungan dengan turunnya surah Al-Ahzab ayat 38 itu, maka Allah pun menikahi menantunya itu. Dan terbukti lagi saudara, betapa mulianya ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia mau menikahi mantan menantunya. Asfaji masakolo. Dan tidak ada nabi yang pernah melakukan perbuatan semulia perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul beliau adalah tauladan yang sangat layak untuk diikuti oleh umat-umat Islam. Umat oten jangan nyontek ya saudara-saudara ya. Dan Bu Aisyah, saya mau bertanya Bu Aisyah. Kenapa Pak? Ada yang mau ditanyakan apa? Iya, saya ada pernah dengar kisah tentang Nabi Muhammad menantang pendeta-pendeta Nasrani untuk bermubahalah. Bu Aisyah pernah dengar baca kisah itu nggak? Pernah, cuman aku dalilnya nggak ingat Pak. Jadi itu berhubungan juga. Kematian Nabi Muhammad itu ada hubungannya dengan mubahalah yang dia lakukan. Betul. Nah, karena tidak sampai setahun setelah bermubahalah itu, beliau pun menghembuskan napas terakhirnya akibat racun yang dimakannya di Khaybar. Dan bukan hanya dia saja, bahkan cucu-cucunya dan anak-anak lelakinya meninggoy semua saudara. Dan kita lanjut lagi ceramah kita seputar dengan TKW-TKW di Arab dan dimanapun berada TKW itu. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah melihat dan menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya berharap teman-teman semua sudah dapat mengerti dan tuliskan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Ya, tidak perlu panas, tidak perlu marah, bahkan kalau sampai melapor. Jangan sampai baperan menjadi seorang yang beragama. Tentu kita harus klaim bahwa itu sebuah perdiskusian yang harus dimengerti sebagai ranah teologis atau juga mengandalkan literatur. Kalau selama ini ada banyak ustadz dan para mualaf membahas tentang kekristenan yang begitu luar biasa bebasnya, bahkan sampai kedapatan menghujat dan juga menjelek-jelekan kekristenan, mereka bebas dan dianggap itu sebuah dakwah ala mereka, teman-teman. Sebut saja ustadz-ustadz yang kegemarannya setiap hari membahas dan mengutak-atik Alkitab dan kekristenan. Mereka gemar dan dari sana mereka mendapatkan cuan untuk menyambung hidup, teman-teman. Ya, bagi saya sih tidak terlalu ada masalah. Saya juga bersyukur dengan adanya mereka membahas tentang Alkitab meskipun salah, lalu dibawa ke musola, ke masjid, di channel-channel mereka, maka seluruh penonton mereka itu akan mendengar isi Alkitab meski dengan cara tafsir yang salah. Otomatis kan yang dibaca itu, setiap ayat yang dibaca itu tidak mungkin salah, tafsirannya yang salah. Jadi kita berharap dengan hadirnya mereka, kita berdoa banyak umat muslim di tengah-tengah kecanggihan dan di generasi-generasi yang canggih ini, mereka justru menggoogling atau mencari tahu apakah benar yang disampaikan oleh ustadz dan para mualaf tentang kekristenan. Ya, mudah-mudahan mereka dapat membandingkan antara pendapat kekristenan yang sejati dengan para ustadz yang notabene hanya ingin menumpang hidup dengan membahas kekristenan. Dan dari situ kita percaya Allah Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan mereka. Saya percaya itu teman-teman. Makanya kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan pun berkata,
Ada orang menyampaikan Injil dengan maksud tertentu atau maksud yang salah, tapi di dalam semua itu Tuhan bisa bekerja karena firman yang tertulis tidak akan mungkin dapat dibengkokkan. Allah Roh Kudus menjaga firman-Nya dengan teliti. Teman-teman, kalau kita menyimak dari awal hingga akhir dari diskusi teman-teman, Muslim atau belum jelas ya, tapi Muslim yang sudah mengaku 10 tahun tidak lagi, bahkan dia dengan terang-terangan menolak hadis. Ada apa? Karena memang jelas hadis itu baru ada setelah wafatnya sang baginda dan lama begitu ya. Maka apa yang dia sampaikan itu menurutnya ya cukuplah Quran begitu ya. Dan itu sah-sah saja buat dia, bukan buat saya, buat dia gitu ya. Dan itu adalah kesimpulannya dia. Jadi kalau ada pun orang-orang yang menolak atau membantah dia, ya silahkan saja. Tetapi kan itu keputusan masing-masing. Nah kalau kita masuk ke ranah Aisyah teman-teman, itu justru lebih heboh lagi kan. Dia dengan terang-terangan membuka sebuah fakta. Oleh karena itu jangan baper kalau saya bilang. Jangan panas, jangan mudah muram begitu ya. Apalagi kalau sampai lapor begitu. Kenapa? Kalau memang apa data yang disampaikan oleh Aisyah itu bermasalah atau salah, monggo secara dewasa, secara akademik, tunjukkan data-data terbaik melawan data yang disampaikan oleh apologetik tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Komentar atau argumentasi yang disampaikan oleh seseorang itu hanya dapat diam kalau dibuktikan lewat literatur yang lebih tajam dan bertanggung jawab, bukan dengan cara panas hati, panas di kepala lalu melapor begitu. Hal itu tidak akan pernah selesai kalau seperti itu caranya. Harus dengan ruang membuka diri untuk mencari tandingan-tandingan melalui data-data. Hal itu akan menolong banyak orang bahwa kalau memang benar apologetik Kristen ini salah, ya buktikan dengan data yang terbaik menurut teman-teman Muslim. Jangan baperan begitu ya. Nah dari sini kita melihat teman-teman bahwa di zaman canggih ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Tapi satu hal yang mau sampaikan, biarpun segala sesuatunya tercapai, hanya kasih Kristuslah yang mengasihi umat manusia. Orang berilmu, orang tidak tahu apa-apa, tetapi Kristus di atas segala-galanya dan mengasihi kita. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe.